Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah minggu untuk tanggal 25 Mei 2025 dari Yeremia 29 ayat 7 sampai 14. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikanmu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkanmu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, dengan segenap hati aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, lirik sebuah lagu ada berkata begini. Biar sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan yang luas. Ini melukiskan berarti tentang sebuah kebebasan. Hidup yang ditindas, dijajah dan ditekan bukanlah hidup yang diharapkan oleh siapapun. Semua orang suka merdeka. Tekanan membuat orang frustasi, mudah memilih untuk menyerah, tidak enak rasanya. Orang Kristen tidak boleh bersikap demikian. Kita bisa mengatasinya dengan mengubah cara pandang dan berpikir kreatif. Kalau tekanan hanya dilihat sebagai beban, pasti akan stres. Sebaliknya, jika dipandang sebagai kesempatan bermanfaat, maka hal itu tersebut justru memperkokoh iman serta menambah kapasitas diri. Kita pasti bersyukur dan bukan mengeluh untuk hal itu. Mengeluh itu akan justru menambah beban. Menyalahkan orang lain apalagi ya, ini akan menambah persoalan. Yang perlu dilakukan adalah berpikir dan bertindak cerdas untuk mengubah tekanan atau masalah menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ibarat nasi jika sudah menjadi bubur, ya jangan dibuang, tetapi ditambahkan mungkin bumbu dan sayur-sayuran. Jika tinutuan atau tambahan daging ayam jadi bubur ayam mungkin ya. Kalau situasi ini tidak sesuai diharapkan, berdayakan potensi diri semaksimalnya agar yang buruk itu bisa menjadi baik. Pantang menyerah, pantang putus asa. Ini pesan yang disimpulkan dari surat yang dikirimkan Nabi Yeremia untuk orang Israel yang sedang dalam pembuangan. Sebab sang Nabi tidak memerintahkan mereka untuk menyerahkan karena dosa atau mengajak mereka melarikan diri. Ia justru menyampaikan pesan Tuhan Allah, menguatkan umat, membangun hidup. Yang pertama, dia mendirikan rumah untuk didiami dan berkebun untuk dinikmati hasilnya. Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada orang atau bangsa lain. Jika selama ini umat hanya hidup berdasarkan pengasihan bangsa Babel, sekarang mereka harus mandiri. Inilah kemandirian dalam daya. Tuhan menghendaki umatnya itu bekerja keras, jangan seperti benalu yang menumpang hidup dan merugikan orang lain. Artinya kerja adalah bentuk penghormatan kita terhadap hidup yang Tuhan beri. Pesan Paulus, orang yang bekerja pasti diberi makan. Mengingatkan kita tidak bermimpi tentang keberhasilan tanpa kerja keras dan cerdas. Jangan pernah berharap tentang kesuksesan jika malas bekerja, berfoya-foya dan tidak mau susah. Susah hidup dapat dibangun, miliki mental pejuang. Talenta tidak punya arti jika disertai kemalasan dan cari gampang.
Di daerah yang sangat subur ini ada banyak peluang. Kita hanya perlu untuk menangkap peluang itu disertai usaha yang sungguh-sungguh. Orang yang bekerja pasti diberkati. Orang yang menabur pasti akan menuai. Apa yang kita tuai jika kita tidak menabur? Yang kedua, ini membentuk kehidupan keluarga. Maksudnya adalah perintah ini supaya keturunan Israel menjadi banyak di negeri asing. Untuk mewujudkan misi Allah menjadi Israel berkat bagi bangsa lain. Generasi tua akan digantikan oleh generasi muda. Regenerasi terjadi untuk menjalankan peran sebagai umat pilihan yang membawa berkat. Ketiga, berdoa dan mengupayakan kesejahteraan bagi umat kota dimanapun bumi dipijak. Ini menjadi pesan penting bagi kita di Indonesia. Apakah kita telah berkontribusi untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa daerah di mana kita berdiam? Misalnya ini sebagai petani, bekerjalah dengan rajin bukan hanya ketika kita mengambil hasil bumi, tetapi juga harus merawat, menjaga, dan memelihara alam. Sebagaimana pekerja di perusahaan, bersikaplah loyal dengan kinerja berkualitas. Sebagai dosen, guru, dan pendidik lainnya, laksanakanlah tugas-tugas pengabdian untuk membangun generasi budaya saing. Jangan asal kerja, jangan hanya kejar upah. Sebagai aparatur pemerintah, ya tetaplah mengabdi dan melayani sebagai hamba Allah. Apapun keselamatan, berkaryalah yang Tuhan beri. Maksimalkanlah potensi diri, lipat gandakanlah talenta yang dikaruniakan Tuhan. Pastikanlah bahwa setiap perbuatan kita akan membawa dampak baik dalam hidup bersama dengan orang lain. Kebaikan kecil yang kita ada pada kita berdampak untuk orang lain, pada akhirnya akan menjadi kebaikan besar bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kesejahteraan hidup kita ukur hanya dari terpenuhinya keinginan diri, maka hati-hatilah. Hal tersebut justru akan menghancurkan kehidupan bersama dengan orang lain. Lalu pada akhirnya menghancurkan hidup kita sendiri. Kitab Yeremia ini ditulis ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Yeremia mengirim surat untuk memberikan pengharapan tentang adanya kelepasan setelah 70 tahun. Secara khusus pasal ini dia menyatakan tentang shalom, damai sejahtera, dan bagaimana bangsa Israel menemukannya. Kesejahteraannya hanya akan diraih ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan. Maka dari itu selalu ada tuntunan Tuhan di tengah segala tantangan. Karenanya mari kita pelajari apa saja janji Tuhan. Yang pertama, janji akan kepastian jawaban. Ayat 10-13. Allah meminta bangsa Israel untuk menikmati kehidupan di pembuangan. Bahkan diminta untuk mendoakan kesejahteraan kota di mana mereka diam dalam pembuangan. Mereka diminta untuk menikmati shalom sampai pada akhir nanti keluarga dari pembuangan setelah 70 tahun. Inilah rancangan Allah yang berbeda dengan nubuatan-nubuatan palsu pada waktu itu yang berkata bahwa pembuangan tersebut hanya sebentar. Yang kedua, ini berbicara tentang janji akan kepastian pemulihan. Dalam keadaan yang sulit, suatu hal yang dapat membuat kita tenang adalah ketika kita berada dekat Tuhan. Dengan bersandar pada janjinya, kita akan melangkah. Tuhan pasti akan mendengar tatkala kita berseru kepadanya dalam doa-doa kita. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel itu melalui Nabi Yeremia ketika mereka berada di pembuangan Babel. Meskipun mereka hidup sebagai orang yang asing di negeri yang jauh di tanah air mereka, tapi Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana mereka tinggal dan berdoalah untuk kota itu. Mengusahakan kesejahteraan kota bukanlah tugas yang ringan. Terutama bagi bangsa Israel yang mengalami merasa marah, kecewa karena harus hidup di tanah asing. Namun Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap terlibat dalam kehidupan di kota-kota tempat mereka berada. Mereka diminta untuk tidak menyerah dan mengisolasi diri, tetapi sebaliknya berperan aktif dalam membangun kota tersebut. Ini berarti mereka harus hidup secara produktif, bekerja keras, berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan kota, dari ekonomi hingga sosial. Bagi kita saat ini, pesan inilah mengajak kita untuk tidak tak acuh terhadap lingkungan di sekitar kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terlibat aktif dalam menciptakan kesejahteraan di tempat kita tinggal. Baik itu melalui pekerjaan kita, keterlibatan di dalam masyarakat, ataupun bahkan dalam hubungan kita sehari-hari dengan tetangga.
Kesejahteraan kota atau masyarakat kita hanya berdampak pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Oleh karena itu, usaha untuk membangun, memperbaiki, bahkan menjaga kesejahteraan di sekitar kita adalah tugas panggilan orang beriman. Selain bekerja untuk kesejahteraan kota, Tuhan juga memerintah bangsa Israel untuk berdoa bagi kota tersebut. Ini menunjukkan bahwa upaya kita tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga harus disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Doa menjadi sarana untuk memohon campur tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kota, dari kepemimpinan hingga kedamaian sosial. Doa ini bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan seluruh komunitas. Ketika kita berdoa untuk kota atau tempat di mana kita tinggal, kita memohon agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin, kedamaian di antara warga, dan keberhasilan dari setiap usaha yang dilakukan untuk kebaikan bersama itu sendiri. Doa yang kita panjatkan adalah tulus, yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan pada akhirnya juga akan membawa kesejahteraan bagi kita. Perintah untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa bagi kota tersebut tetap relevan. Kita tetap hidup di tengah berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang sering kali membuat kita merasa tidak berdaya. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan yang positif di lingkungan kita. Kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa damai dan kesejahteraan melalui tindakan nyata dan doa yang tulus. Marilah kita tidak pernah lelah untuk mengusahakan kesejahteraan di tempat kita tinggal, baik melalui pekerjaan kita, interaksi sosial, maupun melalui doa. Kita dapat membawa perubahan, pengaruh positif yang besar. Ingatlah bahwa kesejahteraan tempat tinggal kita adalah kesejahteraan kita juga. Dan Tuhan menghendaki kita untuk berperan aktif dan berdoa bagi kebaikan bersama. Sebagai penutup khotbah ini adalah mari kita ingat bahwa panggilan untuk mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi kota atau tempat tinggal kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tuhan telah menempatkan kita di sini dengan tujuan, dengan rancangan yang indah. Saat kita bekerja untuk kebaikan bersama dan berdoa dengan tulus, kita hanya membawa damai dan kesejahteraan bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Marilah kita berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam membangun dan menjaga kesejahteraan di sekitar kita dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan hikmat untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.